semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas soal tryout ASPD yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya nomor 21. Akibat konflik dari kutipan cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau tadi kalian diminta untuk mencari sebab konflik, kali ini di nomor 22, kalian diminta untuk mencari akibat konflik. Jadi, akibat konflik ini adalah peristiwa yang terjadi karena konflik, gitu ya. Oke, mari kita baca. Lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya, sedangkan kebisingan kota menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadar bahwa ia telah kehilangan adiknya. Pak Ijo tercinta. Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam dalam hati. Jakarta kesibukannya, Binagraha, gedung-gedung itu. Andai waktu bisa diputar. Nah, akibat konflik dari kutipan cerita ini adalah yang B. Pak Pong menyesal, ya. Akibatnya Pak Pong menyesal di situ karena dia kehilangan adiknya. Nomor 23. Kata tidak baku pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Oke. Kata tidak baku. Jadi kalian cari kata-kata yang tidak sesuai, bisa mencari kata yang tidak sesuai penulisannya dengan di kamus, bisa mencari kata-kata yang boros kata dan lain-lain. Program vaksinasi COVID-19 sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia. Nah, ini yang tidak baku, provinsi. Seharusnya kalimat yang betul adalah provinsi, ya, bukan provinsi. Jadi harusnya provinsi. Oke. Selanjutnya nomor 24. Perbaikan kata bentukan pada kalimat tersebut adalah mahalnya harga pupuk seolah menjeratkan leher kami. Nah, kata bentukan yang tepat di sini jawabannya adalah C. Menjerat. 25. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Thohir bertanya titik-titik perbaikan laptopnya sudah jadi titik-titik belum. Nah, ini jelas jawabannya pasti atau, ya kan? Kalian tinggal memasukkan konjungsi-konjungsinya, mana yang paling logis. Dan yang paling logis jawabannya adalah jawaban C. Thohir bertanya tentang laptop, tentang perbaikan laptopnya. Sudah jadi atau belum? Nomor 26. Perbaikan kalimat tersebut adalah perbaikan kalimat. Jadi kalian harus membuat kalimat ini menjadi kalimat yang efektif. Nomor 26. Meskipun telah 10 tahun tinggal di Amerika, ketika pulang ke Indonesia, Aira tidak terlupakan tata kramanya di kampung halaman. Di sini yang janggal adalah kata terlupakan. Ya. Jadi jawabannya tepat adalah B. Meskipun telah 10 tahun tinggal di Amerika, ketika pulang ke Indonesia, Aira tidak melupakan tata krama di kampung halamannya. Sama ini ya, terlupakan tata kramanya ini. 27. Perbaikan kalimat kedua agar paragraf itu menjadi padu adalah titik-titik. Nah, kepaduan paragraf itu maksudnya adalah paragraf yang padu. Jadi antara kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3 itu harus berhubungan. Bisa nanti dihubungkan dengan konjungsi ataupun
melanjutkan dengan kalimat-kalimat yang logis, yang padu. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 28. Perbaikan penulisan kata yang tepat terdapat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Buku panduan khutbah ini bagus. Ini berarti yang ini ya. Sayang, dicetak pada kertas berkualitas rendah. Oke. Perbaikan kalimatnya yang sesuai dengan kamus atau yang sesuai dengan kata baku penulisan khutbah dan berkualitas, yaitu jawaban D. Khutbah dan berkualitas. Nomor 29. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Oke, kalian diminta memperbaiki penggunaan tanda baca. Oke, di sini R.A. Kartini. Oke, R.A. Kartini. R.A. ini adalah singkatan. Nah, singkatan itu harus diakhiri dengan tanda titik ya. Coba kita perhatikan R.A. salah. Oke, yang benar baru B dan C untuk R.A. Kartini. Jadi kita tidak perlu memperhatikan A dan D, tinggal B dan C ya. Lalu coba kita lihat, lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Nah, ini ada penggunaan tanda titik koma. Ya kan, seharusnya menggunakan tanda koma saja cukup. Oke. Kemudian, apakah di sini harus menggunakan tanda koma? Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Jawabannya adalah tanda koma ini tidak perlu dipakai di sini ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nomor 30. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat tanda baca yang tepat. Apa yang akan Anda lakukan jika bertemu orang gila di jalan? Tiap orang tentu melakukan tindakan yang berbeda, tetapi sebagian besar pasti memilih menghindar. Oke, di sini pasti harus ada tanda bacanya ya anak ya. Ada kata apa? Berarti tanda tanya. Nah, yang menggunakan tanda tanya adalah ada A dan B. C dan D salah, ya kan? Jadi kalian tidak perlu memperhatikan yang C dan D lagi. Oke, ini sudah salah. Tinggal A dan B. Oke, kita lanjutkan. Tiap orang tentu melakukan tindakan yang berbeda-beda, tetapi sebagian besar pasti memilih menghindar. Nah, di sini ada tanda baca, maksud saya ada konjungsi, ya. Perbedaannya hanya di sini. Apakah sebelum konjungsi itu harus dibubuhkan tanda koma? Jawabannya tidak, ya. Jadi jawabannya adalah B, yang paling tepat. Oke. Nomor 31. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut tidak tepat karena titik-titik. Oke. Pemerintah menilai PPKM perlu diperpanjang guna menekan penyebaran COVID-19. Nah, di sini yang tidak tepat adalah yang D. Tanda titik tidak digunakan pada singkatan yang menggunakan huruf kapital kecuali gelar. Oke, itu ya. Nomor 32. Kalimat tidak efektif terdapat pada nomor titik-titik. Kalimat tidak efektif berarti kalimat yang tidak sesuai dengan ejaan umum, yang tidak yang bisa jadi boros, ya kan? Kemudian salah tanda bacanya, atau mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang tidak padu atau bisa juga kalimatnya ambigu. Nah, kalimat yang tidak efektif adalah nomor
1 dan 3. Oke. Ya, salahnya adalah ini. Abi pandai memainkan kendang. Nah, seharusnya adalah gendang pakai G. Abi bercita-cita menjadi penghafal Al-Qur'an. Nah, nih, salahnya di sini penulisan Al-Qur'an tidak tepat. Oke. 33. Tokoh utama cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, tokoh yang diceritakan, tokoh yang menjadi yang dibicarakan dalam cerita itu, ya kan? Oke, mari kita baca. Malam ini tugas Rini telah usai. Ia mencuci piring ditemani Sani. Piring-piring kotor dan beragam peralatan di dapur telah dibersihkannya dan ditata Dira oleh Sani. Esok hari kami tak akan lagi melihatnya mencuci piring. Beliau akan kembali beraktivitas seperti semula, menggarap sepetak sawahnya. Oke, dari paragraf pertama ini harusnya kita sudah tahu tokoh utama dari paragraf ini, yaitu Rini, ya kan? Di sini yang diceritakan adalah Rini. Malam ini tugas Rini telah usai, ya kan? Iya, nah, diceritakan lagi Rini lagi, ya kan? Di dapur telah dibersihkannya. Nya di sini yang dimaksud juga Rini, ya kan? Jadi tokoh yang sering dibicarakan atau tokoh utamanya adalah Rini. Selanjutnya nomor 34. Amanat pada kutipan teks cerita tersebut adalah titik-titik. Oke. Amanat adalah pesan yang bisa kalian ambil dari cerita. Ya, amanat adalah teks atau pesan yang bisa kalian ambil dari cerita. Mari kita baca ceritanya. Rumah Pak Kodir sekarang memang megah, bertingkat 3, dilengkapi perabot mewah. Bunap makin curiga ketika disiarkan di beberapa stasiun televisi tentang korupsi di departemen tempat Pak Kodir bekerja. Bunap menduga Pak Kodir terlibat di dalamnya. Padahal pembangunan rumah itu dibiayai oleh anaknya yang bekerja di Korea. Oke, jadi di sini amanat yang terkandung dalam cerita ini adalah B. Jangan menuduh orang secara sembarangan. 35. Bukti latar waktu kutipan cerpen tersebut terjadi pada malam hari terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Oke, di sini kalian nih ya diminta menunjukkan kutipan yang menunjukkan latar waktu pada malam hari. Ditandai dengan nomor C, nomor 4. Anak-anak muda itu baru menyadari bahwa hari telah gelap. Ini ya, berarti malam hari. Oke. 36. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah titik-titik. Oke. Mari kita cocokkan jawaban A, B, C, D dengan teks 1 dan teks 2. Oke. Yang A, teks 1 diawali dengan konflik, teks 2 diawali dengan kemarahan tokoh. Coba kita baca. Sedari subuh berkumandang halaman rumah sudah kuyup. Mungkin gemuruh lantai semalam lupa menyapu bersih-bersih rintiknya. Oke, bukan konflik ya. Yang A salah. Yang B. Teks 1 menggambarkan waktu hujan, teks 2 menggambarkan aktivitas tokoh. Coba. Semua rencana yang kususun selama 2 pekan ini berantakan, hancur semua. Kehancuran rencana ini dipicu oleh wabah yang dibawa seekor makhluk kecil yang bersemayam di telingaku. Oke, ini bukan aktivitas tokoh juga. Yang C. Teks 1 diawali dengan deskripsi tempat.
Bukan ya, bukan deskripsi tempat. D. Teks 1 diawali dengan deskripsi suasana, teks 2 diawali dengan pemunculan masalah. Oke, jawabannya yang D. Ya kan, di sini deskripsi suasana nih. Sedari subuh berkumandang halaman rumah sudah kuyup. Ah, mungkin gemuruh langit semalam lupa menyapu bersih rintik-rintiknya. Ya kan? Ini adalah suasana. Kemudian yang teks 2 diawali dengan pemunculan masalah. Masalahnya ini, semua rencana yang kususun selama 2 pekan berantakan, hancur semua. Kehancuran rencana-rencana ini dipicu oleh wabah yang dibawa seekor makhluk kecil yang bersemayam di telingaku. Itu ya. Oke, jawabannya yang D. 37. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kalian diminta untuk mencari perbedaan penggunaan bahasa. Nah, tentu saja yang harus kalian perhatikan adalah kebahasaan yang ada di dalam teks 1 dan teks 2. Oke. Coba kita cocokkan jawabannya satu persatu ya. Yang A. Teks 1 menggunakan makna kias, sementara teks 2 menggunakan bahasa bermajas. Coba kita lihat. Makna kias ini adalah makna yang berarti tidak sebenarnya. Ya, makna yang bukan berarti sebenarnya. Sedangkan majas ini adalah gaya bahasa, bisa yang dilebih-lebihkan, kemudian mengumpamakan benda mati jadi hidup, atau mungkin membandingkan sesuatu dengan yang lain gitu. Oke, mari kita coba. Mari kita lihat ya. Udara begitu panas. Sang surya tak henti-hentinya mengeluarkan cahayanya. Oke, betul, di sini ada kalimat kias. Kita lihat yang teks 2, apakah menggunakan majas? Tidak punya bukan berarti tidak mampu. Mampu sudah pasti punya, tapi belum tentu bahagia. Banyak teman yang hidupnya mampu dan bisa dibilang kaya. Tiap harinya hanya mengeluh dan mengeluh. Kalau aku tanya alasannya, ya bokap nyokap sibuk, atau bokap punya gebetan barulah, dan segudang permasalahan lainnya. Oke, salah ya sekarang. Teks 1 menggunakan dialog antar tokoh. Oke, sudah jelas di teks 1 tidak ada dialognya. Teks 1 menggunakan majas. Tidak ada majasnya ya tadi saat kita baca, salah juga. Teks 1 menggunakan kata sandang, teks 2 menggunakan majas. Nah, jawabannya ini adalah yang D. Ya. Kata sandang ini adalah sang surya. Nah, kata sandang itu si dan sang. Sementara teks 2 menggunakan majas. Oke, ini ya majasnya. Tidak punya berarti tidak mampu. Oke. 38. Wow. Kalimat yang menyatakan tujuan penulis menyajikan teks tersebut adalah nomor titik-titik. Nah, nomor 38 ini tentu saja kalian harus membaca teksnya. Ya, kalian cari kalimat yang menyatakan tujuan itu yang mana sih, ya kan? Reni anak seorang tukang becak dengan penghasilan tak tentu. Kondisi keuangan keluarga yang pas-pasan tak lantas membuat Reni berkecil hati. Dia tetap pantang menyerah untuk mengejar cita-citanya. Pada tahun 2014, ia viral di media sosial karena menjadi wisudawati terbaik jurusan akuntansi Universitas Negeri Semarang dengan IPK nyaris sempurna yaitu 39,96. Karena prestasi gemilangnya, Reni mendapat beasiswa LPDP untuk melanjutkan jenjang S2 di Birmingham, Inggris. Setelah lulus, ia diangkat menjadi dosen di alma maternya. Oke. Kalimat yang menyatakan tujuan penulis menyajikan teks tersebut adalah 1, 2, 3, atau 4. Jawabannya adalah yang A. Nomor 1 dan 2. Jadi langsung sini aja. Ya. 39. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri cerita tersebut adalah titik-titik. Nah, ini juga kalian harus baca.
Perlahan-lahan ia berjongkok di depan perapian. Sebuah belanga berisi air terpampang di atas api. Satu-satu dimasukkannya batang-batang kayu bakar yang kering ke dalam lidah api yang menjelat-jelat. Kalau anak-anak itu ada di rumah. Sekali lagi ia berdesah. Selaret kenangan meloncat ke masa lalunya. Kepada anak-anaknya. 2 orang laki-laki, tetapi keduanya tidak ada di sampingnya. Yang sulung pamit hendak berguru, tapi tidak pernah kembali dan entah di mana. Yang nomor 2 pergi semenjak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu. Tetapi perempuan tua itu mencoba menerima nasibnya dengan tabah. Kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, lahir dan batin telah dilampauinya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C, 1 dan 4. Seolah-olah seperti sumber air yang tidak habisnya, terus berganti, datang silih berganti. Nomor 40, terakhir. Alasan dokter memberikan perwatakan maksimal kepada wanita tersebut adalah kalimat titik-titik. Nah, kalian bisa baca teksnya, kemudian kita lihat 1 sampai ke 4. Alasan dokter memberikan perawatan maksimal yang paling sesuai adalah yang B, 3 dan 4. Wanita itu pernah memberikan segelas susu saat ia lapar, dan kebaikan wanita itu membuat dokter mempunyai kekuatan untuk belajar hingga sukses. Oke. Nah, semuanya terima kasih sudah mengikuti pembahasan soal tryout ASPD mata pelajaran bahasa Indonesia. Sukses untuk kalian semua, semoga nilai ASPD besok sempurna, memuaskan, dan kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, terus ikuti pembahasan soal dan juga video-video pembelajaran di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.